Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa kabar siswa-siswiku semua hari ini? Alhamdulillah. Semangat untuk belajar? Semangat. Pada kesempatan hari ini kita semua akan belajar Quran surat Al-Anfal ayat 72, yaitu di mana ayat ini menerangkan tentang mujahadah an-nafs. Menerangkan tentang apa siswa-siswi? Mujahadah an-nafs. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan berdoa, membaca suratul Fatihah dan sholawat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat dan berkah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah ibtigha'i mardhatillah wa li syafa'ati Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada Al-Quran surat Al-Anfal ayat 72 ini materinya adalah mujahadah an-nafs. Materinya tentang apa? Mujahadah an-nafs. Adapun tujuan kita semua mempelajari mujahadah an-nafs, yang pertama adalah memiliki pemahaman yang benar tentang mujahadah an-nafs. Kita semua memahami apa sih itu mujahadah an-nafs. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, mampu membaca dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Kita semua nanti akan bersama-sama membaca Al-Quran surat Al-Anfal ayat 72 ini dengan sesuai kaidah, sesuai dengan materi ilmu tajwidnya. Yang ketiga adalah mampu menghafal dengan baik. Kita setelah nanti kita membaca, kemudian menghafal. Dengan menghafal, maka insya Allah dengan maknanya kita akan mulai memahami lebih dalam isi kandungannya. Yang keempat adalah menunjukkan perilaku mujahadah an-nafs. Harapannya setelah kita semua nanti belajar tentang mujahadah an-nafs ini, kita semua bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah semua siap untuk mempraktekkan ya? Siap mempraktekannya. Baik, di pertemuan yang pertama ini kita semua akan bersama-sama membaca Al-Quran surat Al-Anfal ayat 72 ini. Sebelum nanti kita bersama membaca surat Al-Anfal ini, mari kita baca bersama-sama Al-Quran surat Al-Anfal ayat 72 dimulai dengan bacaan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru walladzina awaw wa nasaru
Bapak guru adalah siswa-siswi nanti membaca secara berulang-ulang. Siap apa tidak? Siap. Membaca berulang-ulang siap apa tidak? Siap. Dengan membaca berulang-ulang maka insya Allah tidak terasa kita semua mulai hafal. Nah, karena nanti tujuan daripada salah satu tujuan dari pembelajarannya adalah siswa-siswi bisa menghafal Quran surat Al-Anfal ayat 72 ini, yaitu tentang mujahadah an-nafs. Baik siswa-siswi yang saya cintai dan saya banggakan, setelah kita membaca bersama, maka yang selanjutnya adalah kita akan bersama-sama atau membaca Al-Quran. Kita akan bersama-sama mengkaji ilmu tajwidnya. Ilmu tajwid dari bacaan Quran surat Al-Anfal ayat 72 ini. Pada kali ini nanti Bapak Guru hanya menyebutkan beberapa hukum ilmu tajwid. Nanti seterusnya berarti siswa-siswi bersama-sama mengidentifikasi hukum bacaannya. Jadi tidak semua materi atau ayat Quran ini Pak Guru menyampaikan hukum bacaannya, tetapi hanya 1-2 hukum bacaan. Kira-kira nanti siswa-siswi siap nggak untuk mencari hukum bacaannya? Siap apa tidak? Siap. Siap. Baik, contoh yang pertama pada lafaz innal ladzina amanu. Yang pertama adalah pada lafaz inna. Pada pertemuan yang lalu kita sudah pahami bahwa ketika ada nun, huruf nun yang bertasydid, maka hukum bacaannya adalah hukum bacaan gunnah. Betul ya, betul bahwa hukum bacaannya adalah hukum bacaan gunnah. Inna. Yang selanjutnya adalah pada lafaz alladzina. Alladzina itu hukum bacaannya adalah hukum bacaan mato ii atau mat asli. Sebabnya apa? Sebabnya adalah iya, ada ya mati jatuh setelah harokat kasroh, maka itu disebut dengan hukum bacaan mat tobi'i atau mat asli. Kemudian amanu, ini adalah ada huruf hamzah bertemu dengan huruf mat dalam satu kata, maka ini disebut dengan mad badan. Mad badan. Nah itulah hukum bacaan yang Pak Guru sebutkan. Nanti selanjutnya adalah siswa-siswi Pak Guru beri tugas untuk mengidentifikasi hukum bacaan pada ayat Al-Quran ini. Baik, setelah kita mempelajari hukum bacaan, selanjutnya adalah kita akan mempelajari asbabun nuzul. Mempelajari tentang apa, anak-anak? Asbabun nuzul. Ada yang tahu asbabun nuzul itu apa? Betul ya, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Asbabun nuzul surat Al-Anfal ayat 72 ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah menurut Ibnu Munzir, ayat ini turun sebagai jawaban dari pertanyaan kaum muslimin, bagaimana kalau kami memberi dan menerima harta waris dari saudara kami yang musyrik. Orang Islam bertanya kepada baginda Nabi, apakah orang atau kami sebagai umat Islam itu boleh menerima harta waris dari orang musyrik? Maka ayat ini turun sebagai jawaban, sebagai penjelasan bahwa orang mukmin dan kafir tidak saling mewarisi harta. Itu sebab yang pertama.
Asbabun nuzul yang kedua adalah riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW telah mempersaudarakan Zubair bin Awam dengan Ka'ab bin Malik. Mempersaudarakan Zubair bin Awam dengan Ka'ab bin Malik. Kemudian Zubair berkata, saat perang Uhud, aku melihat Ka'ab terluka. Ketika terjadi perang Uhud, Ka'ab terluka, kemudian dirawat oleh Zubair. Nah, kemudian aku berkata, jika nanti meninggal, dia terputus hubungan keluarganya dan aku menjadi pewarisnya. Berkata bahwa Zubair berkata, apakah nanti ketika dia meninggal dan kemudian terputus dengan keluarganya, saya bisa mendapatkan harta warisan? Maka dipertegas oleh Nabi bahwa ayat ini menjadi dalil bahwa warisan itu diberikan bagi orang-orang yang memiliki hubungan kerabat, pernikahan, dan satu agama. Nah, ini menjadi pelajaran yang sangat penting, pemahaman yang sangat penting bagi kita semua, bahwa intinya antara orang non-Islam dengan orang Islam itu di dalam harta warisan itu tidak ada saling mewarisi. Jadi apabila ada umpamanya ya, keluarga kita kaya raya tetapi non-Islam, maka kita sebagai umat Islam tidak berhak atau tidak punya hak untuk mendapatkan harta warisan. Setelah kita memahami asbabun nuzul, selanjutnya adalah kita memahami isi dan kandungan ayat. Isi dan kandungan ayatnya itu bagaimana? Ada 7 poin. Yang pertama adalah menjelaskan hubungan yang harus dijalin antar sesama umat Islam dalam membentuk tatanan umat yang kuat dan kokoh. Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana tata caranya antara umat Islam itu saling bekerja sama sehingga nanti ada kekuatan yang kokoh. Nah, ini isi kandungan yang pertama. Isi kandungan yang kedua adalah jalinan kasih dan sayang saling melindungi harus senantiasa dibina antar kaum muslimin. Jadi antara kaum muslimin itu harus saling sayang menyayangi. Sayang menyayangi di sini ini adalah saling menjaga, saling menasehati, saling membantu, dan yang lainnya. Yang ketiga, sesama orang beriman harus saling membantu, menolong, dan memperkuat. Membantu, menolong, dan memperkuat. Ketika ada temannya yang lemah, maka kita bantu. Apa yang kita bisa bantu? Ada temannya belum bisa pelajaran tertentu, maka salah satu cara kita membantu adalah mempelajarinya atau memberi pelajaran kepada siswa tersebut. Ada siswa kita yang lemah, maka kita dorong untuk menjadi kuat, baik secara mental, baik secara fisik dengan mengajak olahraga dan yang lainnya. Itu adalah isi kandungan dari surat Al-Anfal ayat 72 ini. Untuk yang keempat, perlu kesungguhan bagi setiap muslim untuk bersama-sama memikul beban berat. Bahwa Masya Allah pada saat itu, bahwa orang Islam, awal-awal Islam itu kan banyak orang-orang kafir Quraisy yang kemudian memerangi, ya, menghardik umat Islam dan yang lainnya. Maka perlu kesungguhan untuk bersama-sama memikul beban berat tersebut. Yang kelima, ayat ini mencerminkan contoh yang baik antar kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kaum Ansor adalah kaum yang menolong. Kaum Muhajirin adalah kaum yang hijrah. Hijrah yaitu dari kota Makkah ke kota Madinah disambut baik oleh kaum Ansor,
dilayani dengan baik, dihormati, diberikan tempat dan yang lainnya, sehingga ini menjadi contoh yang sangat luar biasa yang harus kita contoh untuk dalam mempraktikkan kehidupan di keseharian kita. Yang keenam adalah keberhasilan dan kesuksesan, bahwa kita semua pertama ikhtiar. Kita memiliki cita-cita itu harus ikhtiarnya sungguh-sungguh. Harus kalau bahasa kita itu temenanan. Benar-benar kita ada sesuatu yang sangat tidak enak, tidak bisa melawan dan yang lainnya. Contoh ada kemaksiatan, kita tidak bisa melawan dan yang lainnya, maka posisi yang baik alternatifnya adalah untuk berhijrah. Baik, selanjutnya adalah tentang sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat. Sikap kita itu bagaimana? Yang mencerminkan ayat bahwa kita itu mempraktekkan. Yang pertama, rela berkorban demi membela tegaknya syariat Islam. Rela berkorban, meski harus mengorbankan harta, jiwa dan tenaga. Di tengah-tengah masyarakat kita ada kegiatan pembangunan masjid, pembangunan musola, atau ada orang yang kekurangan, kelaparan dan yang lainnya, maka rela berkorban itu adalah menjadi ciri praktek kita dalam pengamalan Quran surat Al-Anfal ayat 72 ini. Yang kedua adalah lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Kita harus melatih diri kita ketika kita dihadapkan pada dua kepentingan, di mana kepentingan yang satu milik kita itu kepentingan yang masih bisa dihandle, masih bisa digeser waktunya, ada kegiatan yang lain, maka kegiatan kemasyarakatan, maka kita mengikuti kegiatan masyarakat tersebut. Nah, ini adalah bukti lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Yang ketiga, tolong menolong antar sesama muslim. Antar sesama muslim harus saling tolong menolong. Yang keempat, sedekah kepada fakir miskin di sekitar kita. Ini sedekah fakir miskin kepada kita bersedekah kepada fakir miskin. Yang kelima, membina ukhuwah antar sesama muslim dengan cara mempererat tali silaturahmi. Kita menguatkan diri kita, menguatkan silaturahmi, kunjung, baik antar sesama keluarga, teman, saudara dan yang lainnya, itu kita kuatkan. Ini adalah ukhuwah Islamnya. Antar satu negara kita persaudaranya adalah ukhuwah watoniyah. Sesama umat, sesama manusia, maka itu adalah ukhuwah basyariyah. Ini adalah materi yang dipelajari kita pada kesempatan pertama ini, yaitu tentang mujahadah an-nafs, yang meliputi tadi yang kita pelajari adalah tentang tujuannya. Insya Allah bisa dipahami ya siswa-siswi. Yang kedua adalah membaca surat Al-Anfal ayat 72. Kemudian yang ketiga adalah kajian ilmu tajwidnya. Yang keempat adalah asbabun nuzulnya. Yang kelima adalah isi dan kandungan ayat. Dan yang keenam adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat. Mudah-mudahan yang kita pelajari pada kesempatan hari ini itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah, bisa diamalkan dan bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita semua. Demikian pelajaran kita pada kesempatan hari ini. Di pertemuan yang akan datang kita masuk pada materi yang selanjutnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.